Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ini. Jika kamu di sini, yakinlah Allah sedang mengarahkanmu. Di channel ini, kita akan ngobrol santai tentang kehidupan dan iman, sambil sama-sama belajar jadi pribadi yang lebih baik dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini teman-teman, kadang aku berpikir, kenapa saat belajar untuk memahami ilmu, aku tidak bisa paham? Kenapa rasanya sulit sekali menangkap apa yang disampaikan, padahal aku sudah berusaha mendengarkan. Sampai suatu waktu, terlintas dalam hatiku satu kalimat yang membuatku takut. Jangan-jangan Allah sedang mencabut nikmat pemahaman dariku. Astagfirullahaladzim. Aku sering mendengarkan kajian, mendengarkan podcast, berusaha belajar memahami ilmu agama, tapi jujur, kadang aku merasa bingung, tidak paham dengan apa yang disampaikan. Rasanya seperti mendengar, tapi tidak benar-benar mengerti. Sampai suatu hari aku melihat di kolom komentar, dan ia tuh berkata seperti ini. Aku sampai di sini dan diberikan pemahaman terhadap apa yang disampaikan. Dan ini adalah salah satu nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Saat membaca kalimat itu, hatiku seperti terhentak. Aku berpikir, dari sekian banyak orang yang mendengar kajian itu, Allah memilih dia untuk merasakan nikmat pemahaman itu. Masya Allah. Saat itu aku sadar, aku juga sangat ingin merasakan nikmat itu. Nikmat memahami ilmu, nikmat mengerti apa yang disampaikan, nikmat ketika hati terasa terbuka saat mendengarkan kebenaran, karena ternyata ilmu adalah pemahaman, itu bukan soal kecerdasan, tapi karunia Allah. Dan ternyata tidak semua orang langsung diberi nikmat memahami ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah menyampaikan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Saat ini mengingatkan kita bahwa ilmu itu bukan sekedar pengetahuan, tapi kemuliaan. Setelah membaca komentar itu, aku langsung beristighfar. Aku bertanya kepada diriku sendiri, jadi apakah selama ini aku menyepelekan ilmu? Apakah aku belajar tanpa adab? Apakah aku benar-benar belajar hanya sekedar mendengar, tapi tidak benar-benar menghadirkan hati? Dan setelah aku sadari, ternyata mungkin bukan ilmunya yang sulit, tapi iman dalam dirikulah yang sedang bermasalah. Di surat Al-Ankabut ayat 43 dijelaskan, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang benar berilmu. Dari ayat ini kita belajar bahwa pemahaman itu memang karunia dari Allah. Bukan semua orang langsung diberi, dan bukan semata-mata karena kita pintar. Nah, sejak saat itu, aku mulai sadar kalau hari ini kita bisa memahami ilmu bukan karena kita hebat, bukan karena kita cerdas, tapi karena Allah yang memberikan kita nikmat pemahaman. Dan kalau hari ini kita sulit memahami ilmu, mungkin itu bukan sekedar karena ilmunya sulit. Mungkin itu tanda untuk memperbaiki diri, memperbaiki niat, memperbaiki hati, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Iya, karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada hati yang lalai. Itu adalah mahfudzat yang dulu aku pelajari saat aku masih di pondok pesantren. Kemudian dalam surat Al-Fatir ayat 28 disebutkan sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Artinya, semakin kita memahami ilmu, seharusnya semakin tunduk hati kita kepada Allah. Hari ini aku belajar satu hal. Kalau kita diberi pemahaman, itu nikmat besar. Tapi kalau bisa memahami ilmu, itu bukan hal biasa. Dan kalau hari ini kita belum paham, jangan putus asa. Perbanyak istighfar, perbaiki niat, dan mintalah kepada Allah agar diberi nikmat memahami ilmu itu. Karena sungguh, nikmat memahami ilmu adalah salah satu nikmat terbesar dalam hidup. Semoga Allah tidak mencabut nikmat itu dari kita ya.
Jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa bantu sebarkan kebaikan ini dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.